البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di muka surat 131 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Baik, sebentar. Qala al-muallifu wafaqahullahu ta'ala, na'am taraddadal hafidh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah tentang siapa yang keliru di dalam merofakkan hadis ini, hadis Ammar bin Yasir. Fahamalal khoto'a imma ala Abdir Razzaq wa imma ala Ma'mar. Beliau memikulkan kekeliruan, yaitu boleh jadi ini yang keliru kali ini Abdur Razzaq ataukah Ma'mar. Li'annahuma indahu kasirul khoto'. Karena mereka berdua menurut Abu Hatim Ar-Razi banyak mengalami kekeliruan. Wal Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah yuhammilu ila takhti'ati Ma'mar. Adapun Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau memikulkan kekeliruannya adalah kepada Ma'mar. Walakin Al-Hafidh Aba Zur'ah nassa ala anna riwayat al-marfu' lam tu'raf min riwayati Ma'mar kama sayati. Akan tetapi Al-Hafidh Abu Zur'ah Ar-Razi menetapkan bahwasanya riwayat marfu' itu tidak dikenal sebagai riwayat dari Ma'mar, yaitu yang mengatakan meriwayatkan ke Ma'mar secara marfu' itu keliru rawinya. Berarti yang silap siapa? Mestinya rawi yang di bawah-bawah. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Qala al-Hafidh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, wa sa'altu abi wa Aba Zur'ah. Saya bertanya kepada ayah saya Abu Hatim dan Abu Zur'ah an hadisin rawahu Abdur Razzaq an Ma'mar, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar, an Abi Ishaq an Silah an Ammar anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi faqad wajada halawatal iman. Ada 3 karakter yang mana barang siapa ketiga-tiganya ini ada pada seseorang, maka dia telah mendapatkan manisnya iman. Al-infaq minal iqtar, infak walaupun dari kemiskinan. Terkadang iqtar artinya adalah kemiskinan, terkadang iqtar maksudnya adalah sikap kedekut, pelit, sifat pelit. Al-hadis. Cuma siapa yang keliru di dalam hadis marfu' ini? Qala hadza khata'. Mereka berdua mengatakan hadis ini ada kekeliruan. Rawahu Sauri wa Syu'bah wa Israil wa jamaah yaqulun, mereka semua mengatakan an Abi Ishaq an Silah an Ammar qaulah, yaitu ucapan Ammar, yaitu hadis mauquf. La yarfa'uhu ahadun minhum, tidak ada seorang pun dari mereka yang meriwayatkan secara marfu'. Kenapa tak pakai apa itu meja biar senang? Wa sahih mauqufun an Ammar, yang benar adalah hadis ini mauquf dari Ammar. Qultu lahuma, saya bertanya kepada mereka berdua, al khata'u mimmanhu, kekeliruan datang dari siapa? Siapa yang keliru di sini? Ini emang anaknya emang sangat perhatian terhadap ilmu hadis, ingin tahu siapa yang silap dalam riwayat yang dohir sanadnya itu bagus. Qala abi, ayah saya yaitu Abu Hatim mengatakan, ara min Abdir Razzaq, saya memandang kekeliruannya dari Abdur Razzaq. Au min Ma'mar, atau dari Ma'mar. Fa innahuma jami'an katsirul khata', karena mereka berdua sama-sama banyak melakukan kekeliruan.
Wa qala Abu Zur'ah la a'rifu hadzal hadis min hadisi Ma'mar. Abu Zur'ah mengatakan saya tidak mengenal hadis ini, yaitu hadis yang marfu dari hadis Ma'mar. Summa qala, kemudian Abu Zur'ah bertanya, man yaqulu hadza? Siapa yang mengucapkan ini? Bahwasanya riwayatnya itu marfu. Qultu haddatsana syaikhun biwasita yuqalu lahu Ibnul Kufi an Abdir Razzaq. Saya mengatakan yang menyampaikan hadis kepada kami adalah seorang syekh dari Wasita, dipanggil sebagai Ibnul Kufi dari Abdur Razzaq. Fasakat, maka Abu Zur'ah diam, yaitu belum memutuskan siapa yang keliru sebenarnya. Selesai dari kitab Ilalul Hadis. Tayyib. Wa qad marra bina anna Ma'maron kataba fil jami riwayatil waqaf. Dan telah kita lewati bahwasanya Ma'mar menulis di dalam kitab Jami' beliau dengan riwayat mauquf. Berarti apa? Ma'mar sudah betul riwayatnya, yaitu mauquf. Wa akhrajahu anhu Abdur Razzaq, dan meriwayatkan dari beliau Abdur Razzaq. Wa huwa min asbatin nasfih, dan Abdur Razzaq termasuk murid terbaik Ma'mar. Fi kitabil Musannaf, dalam kitab beliau Musannaf, biriwayatil waqaf aidan, dengan riwayat mauquf juga. Berarti apa? Tak layak kita mengatakan mereka berdua yang keliru. Dengan apa? Data yang sejelas ini dan di dalam kitab mereka. Mereka meriwayatkan dengan tepat, yaitu mauquf. Wa qad rawahu Muhammad ibnu Shabbah As-Saghani wal Hasan ibnu Abdillah Al-Kufi an Abdir Razzaq biriwayatir rafa'. Tayyib. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua orang itu, Muhammad ibnu Shabbah As-Saghani dan Al-Hasan ibnu Abdillah Al-Kufi, yang dikatakan apa? Ibnul Kufi itu dari Abdur Razzaq dengan pola marfu. Fayahtamilu anna Abdur Razzaq kana rawahu mauqufan kama fi kitabih. Maka ada kemungkinan Abdur Razzaq meriwayatkan itu secara mauquf sebagaimana dalam kitab beliau. Fa muwafiqan, muwafiqan lil jamaah, maksudnya fa-nya dihilangkan satu ya. Muwafiqan lil jamaah, sesuai dengan riwayat jamaah. Summa rawahu min hifdzih muakharan, kemudian di akhir-akhir hayat beliau meriwayatkan dari hafalannya. Fawahima fi raf'ih, kemudian beliau keliru di dalam merofakkannya. Kitabnya sudah betul, tapi tatkala meriwayatkan pada masa yang lain tanpa kitab, beliau mengatakan an Rasulillah. Boleh jadi juga demikian. Wallahu alam. Walaupun apa sebenarnya yang di bawah itu lebih lemah dibanding Abdur Razzaq yang murid-murid beliau. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, lam yatafarrad bihi Al-Hasan ibnul Kufi kama yushiru bihi kalamuhum. Al-Hasan ibnul Kufi tidak menyendiri sebagaimana itu diketahui, ditampilkan ya, asyara yushiru, diberitakan oleh ucapan mereka. Bal taba'ahu ala raf'ih, tapi bahkan apa? Dia didukung meriwayatkan marfu' oleh siapa? Muhammad ibnu Shabbah As-Saghani, rawahu Ibnul A'rabi fi Mu'jamih. Tayyib. Walaupun tetap mereka berdua tidak sekuat yang lain. Tapi kalau memang hufat melihat yang zahir adalah orang lain, ya sudah. Fadh-dhahir annal waham fihi min Abdir Razzaq. Maka yang zahir adalah kekeliruan ada pada Abdur Razzaq. Li'anna hadzaini mimman sami'a minhu bi akhirah. Karena dua rawi ini termasuk yang mendengar dari Abdur Razzaq di akhir-akhir hayat. Tayyib. Selesai dari Taghliqut Ta'liq punya Ibnu Hajar. Summa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad ruwiya marfu'an min wajhaini akharain. Dan telah diriwayatkan secara marfu' dari dua sanad yang lain, walam yasbut wahidun minhuma, dan satu pun dari kedua-duanya tidak ada yang sahih. Tayyib. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Na'am akhrajahu Abu Nuaim rahimahullah fi Hilyatil Auliya min tariq Muhammad ibni Sa'id ibni Suwaid Al-Kufi. Qala haddatsani Abi an Abdurrahman ibn Al-Qasim
Anil Qasim an Abi Umamah an Ammar bin Yasir qala salasu khilalin man jama'ahunna faqad jama'a khilalal iman. Faqala lahu ba'du ashabihi ya Abul Yaqdhan wa ma hadhil khilal, wahai Abul Yaqdhan, apa tiga karakter itu? Allati za'amta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana Anda menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Berarti apa ini? Riwayatnya jadi marfu. Man jama'ahunna faqad jama'a khilalal iman. Faqala Ammar inda dzalik sami'tuhu yaqul, saya mendengar Nabi mengatakan al infaq minal iqtar wal insaf min nafsik wa badlus salam lil alam. Tayyib. Tapi apa? Fasanad dhaif. Wa yu'tabaru mungkaran bisababi Muhammad bin Sa'id an Abi. Tayyib. Ana sebutkan di dalam catatan kaki kualitinya di situ bahwasanya Sa'id bin Suwaid Al-Qurashi Al-Kufi, Bukhari mengatakan la yutaba fi hadisih. Berarti apa? Dia dikatakan syad atau mungkar. Ada tambahan tidak? Tayyib. Kita kembali ke atas. Qal wa akhrajahu Muhammad ibnu Ja'far al-Kharaiti fi makarimil akhlaq. Wa min tariqihi al-Qudai rahimahullah fi Musnadis Syihab. An Abi Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Fulu al-Qallusi. Qala hadatsana Muhammad ibnu Ar'arah. Qala hadatsani Sikin Abu Sarraj. Qala sami'tul Hasan yuhaditsu an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yastakmilul abdul iman, seorang hamba tidak menyempurnakan keimanan hatta takuna fihi salasu khisal, sehingga pada dirinya ada tiga karakter. Khisal dengan khilal sama ya. Al infaqu minal iqtar wal insafu min nafsih wa badlus salam, terjemahannya sama. Tayyib. Fasanad dhaif, sanad ini lemah. Bisa babi jahalati Sikin Abi Sarraj walingqita. Tayyib. Sikin majhul. Kemudian ada keterputusan bainal Hasanil Basri wa Ammar radhiyallahu anhuma, Ammar bin Yasir. Untuk catatan kakinya, takhrijnya ada di catatan kaki di situ. Tayyib. Kemudian berikutnya lam yasihha minal marfu'i fi hadis Ammar radhiyallahu anhu hada syai'. Tidak ada yang sahih sedikit pun dari riwayat yang marfu' pada hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Tayyib. Berarti apa? Kesimpulannya hadisnya adalah mauquf seperti yang dipilih oleh Imam Bukhari. Syarhul asar, sekarang syarah dari asar tadi. Musta'inan billah. Qaulu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Al insafu min nafsik wa badlus salami lil alam wal infaqu minal iqtar yatadammanu salasa khisal, mengandungi tiga karakter. Al-ula, karakter pertama, al-insaf walau ala nafsik, bersikap adil walaupun terhadap diri sendiri. Wahada yadulu ala sidq, ini menunjukkan pada kejujuran orangnya. Wa taharris shawabi wal adil, dan bersungguh-sungguh untuk mencari ketepatan dan keadilan. Kalau keliru mengatakan, oh ya afwan saya silap, dan seterusnya. Wa qad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, qawwamina bil qist, sebagai saksi-saksi untuk Allah walaupun terhadap diri kalian sendiri. Wa huwa dakhilun fi umumi qaulillahi subhanahu, dan ini masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak untuk Allah dan sebagai saksi dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mengheret kalian untuk bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa,
bersikap adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Baik. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama, jelas kita benci Fir'aun. Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Tapi kalau tidak diketahui dia itu berbuat apa kata para ulama Yaman, yaitu lutiyah, tak boleh kita bilang Fir'aun luti, tak boleh. Berdusta, ini tak boleh. Walaupun kita benci dia. Dan juga tidak boleh berdusta kepada orang kafir. Kecuali dalam peperangan, itu lain. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, orang kafir mungkin apa? Beli barang dari kita. Nah, tak boleh dengan kita membohongi dia. Harus memberikan contoh yang baik. Islam itu adil dan jujur. Baik. Kebencian kita tidak boleh sampai menyebabkan kita berbuat curang. Kemudian faman ya'dilu wa faman ya'dil wa yataharral iqsata wal insaf, barang siapa bersikap adil dan bersungguh-sungguh untuk bersikap setimbang dan jujur, ini hampir sama ya, insaf si adil juga ya. Fa inna dzalika yadullu ala quwwatil iman, maka sesungguhnya yang demikian itu menunjukkan akan kekuatan iman. La siyama al-adlu ala nafsih, la siyama al-adli ala nafsih, terutamanya adalah kalau bersikap adil kepada diri sendiri. Fa ajruhu la yadhi'u indallahi ta'ala, pahalanya tidak akan tersia-sia di sisi Allah Ta'ala. Li'annallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal insaf yujibu alaihi ada'a huquqillahi kamilah, karena sesungguhnya sikap adil itu mewajibkan kepada seseorang untuk menunaikan hak-hak Allah secara sempurna, muwaffarah, banyak. Wa ada'a huquqin nasi kadzalik, demikian pula mewajibkan kepadanya untuk menunaikan hak-hak manusia seperti itu pula. Wa alla yutalibahum bima laisalah, dan mewajibkan dia untuk tidak menuntut pada manusia perkara yang bukan menjadi hak dia. Wala yahmilahum, oh ini kira-kira maktufnya kemana ya? Allah. Wala yahmilahum fauqa wus'ihim, dan tidak memikulkan pada mereka beban melebihi kemampuan mereka. Wa yu'amilahum bima yuhibbu ayyu'amiluhu bih, dan mewajibkan dia untuk memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka untuk mereka memperlakukan dirinya dengan itu. Sebagaimana kita tidak mau orang-orang kafir bersikap curang pada kita, menipu kita, kita juga tidak boleh untuk menipu mereka. Jadi sama yaitu apa? Bersikap adil. Wa ya'fiyahum ayya'fiyahum wa ya'fiyahum bima yuhibbu ayya'fuhu min, dan memaafkan kepada mereka, memaafkan mereka dengan pemaafan yang dia suka untuk mereka pun memaafkan dirinya. Ya, terkadang kita pun buat silap, mungkin ketika memandu tahu-tahu apa? Melanggar keretanya orang non-muslim dan sebagainya, kita yang silap. Sebagaimana kita ingin mereka memaafkan kita, hendaknya kita juga seperti itu untuk perkara-perkara yang sifatnya kemanusiaan, bukan keagamaan. Wa yahkumalahum wa alaihim, dia menghukumi kebenaran untuk mereka, atau memang mereka yang keliru. Kalau benar kita katakan ya dia yang betul, atau kalau salah kita katakan dia keliru. Bima yahkumu bihi li nafsihi wa alaiha, dengan hukum yang dia terapkan untuk menguntungkan diri, memenangkan dirinya sendiri atau mengalahkan dirinya juga. Wa yadkhulu fi hadza, kata Imam Ibnul Qayyim, masuk di dalam keadilan juga insafuhu nafsahu min nafsih. Sesuai tidak? Ya. Dia bersikap adil terhadap dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Fala yadda'ilaha ma laisa laha, maka dia tidak mengklaim untuk dirinya sendiri sesuatu yang bukan menjadi hak dia. Wala, Toyib. Ini kira-kira ada apa? Khabbasa yukhabbisu kah? Wala yukhabbisuha,
tidak membuat busuk dirinya sendiri, bitadnisihilaha, dengan mengotori dirinya sendiri. Ya, kita menjaga kehormatan diri sendiri. Wa tasghirihi iyaha, tidak pula yaitu tidak berbuat busuk kepada dirinya dengan menghinakan dirinya sendiri. Wa tahqiriha, dan merendahkan dirinya bima'asillah, dengan berbuat maksiat kepada Allah. Iya, karena kita sendiri yang rugi. Berarti termasuk keadilan adalah jangan berbuat maksiat karena merugikan diri sendiri. Wa yunammiha, menumbuhkannya, wa yukabiruha, membesarkannya, wa yarfa'uha. Ini betul ya. Tapi kalau sejak tadi kita mansub, berarti apa? Ini juga mansub. Yunammiyaha, yukabiroha, yarfa, rafa'a yarfa'u, yarfa'aha. Iya, karena mansub semua. Bita'atillah, meninggikan dirinya dengan apa? Menaati Allah. Wa tauhidih, mentauhidkan Allah. Jangan masuk ke lubang kesyirikan. Wa hubbih, mencintai Allah. Wa khaufih, takut kepada Allah. Wa rojaih, harapan kepada Allah. Wa tawakkuli alaih, bertawakal kepada Allah. Wal inabati ilaih, kembali dengan cepat kepada Allah. Wa isari mardatih, lebih mengutamakan keridhaan Allah. Wa mahabih, lebih mengutamakan apa yang Allah cintai. Ala maradil khalq, di atas keridhaan para makhluk. Wa mahabihim, dan apa-apa yang mereka cintai, mereka sukai. Wala yakunu biha, wala yakunu biha ma'al khalqi wala ma'allah. Ini ha kembali kemana kira-kira lah? Tak tahu ini kira-kira. Wala yakunu biha. Kalau ha sejak tadi kembali kepada jiwanya. Wala yakunu biha. Tak tahu ini arti yang sesuai apa ini. Tapi setelahnya berbicara masalah tauhid. Yaitu tatkala dia ma'al khalq, bersama Allah, wala ma'al bersama makhluk, wala ma'allah, demikian pula ketika bersama Allah, la yakunu biha, yaitu tidak mendahulukan dirinya sendiri. Berarti apa? Siap berkorban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat ketika diperlukan. Demikian pula mengutamakan haknya Allah. Bal ya'ziluha minal bain, bahkan menyingkirkan dirinya sendiri di antara yang lain. Intinya mengutamakan kepentingan kaum muslimin dan mengutamakan hak Allah, jangan diri sendiri yang dinambersatukan. Kama azalah Allah, sebagaimana Allah telah menyingkirkan hawa nafsu, bahwasanya hawa nafsu tidak boleh didahulukan. Wa yakunu billah la binafsih, dan hendaknya dia itu dengan pertolongan Allah, bukan dengan pertolongan dirinya sendiri. Berarti bersandarnya pada Allah, jangan pada diri sendiri. Fi hubbih, di dalam kecintaannya. Wa bughdih, kebenciannya. Ini dohirnya kembali kemana ya? Kembali ke Allah kah? Di dalam kecintaan Allah, yaitu menilainya adalah berdasarkan syariat. Demikian pula kebencian Allah, bukan kebencian pribadi. Wa ata'ih, pemberian Allah. Ini kalau hai kembali ke Allah, kalau diri sendiri ya diri sendiri. Yaitu dalam masalah cinta dan benci, tidak mengutamakan nafsu, tapi mengutamakan syariat Allah. Demikian pula tatkala memberi atau menghalangi, dia memberi atau dia menghalangi, ini berdasarkan syariat, bukan berdasarkan hawa nafsu. Wa kalamihi wa sukutih, ini memang sesuai kembali ke kita ya. Tatkala kita bicara ataupun kita diam, ini berdasarkan syariat, bukan keinginan hawa nafsu. Wa madkhalihi wa makhrajih, demikian pula tatkala keluar ataupun tatkala masuk karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Yang lain mengatakan madkhal dan makhraj maksudnya lahir batinnya, itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Fa yunji nafsahu minal bain, dia menyelamatkan dirinya dari antara yang lainnya, yaitu seperti tadi, yaitu menepikan dirinya, bukan mengutamakan dirinya. Wala yara laha makanah, tidak memandang bahwasanya dirinya memiliki suatu kedudukan. Ya malu alaiha, yang dia beramal disebabkan karena dirinya. Ini memang
keadilan level yang sangat tinggi. Bekerja bukan karena kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat, demi kemaslahatan muslimin, rela berkorban, dan juga demi menolong agama Allah. Ini level keadilan yang tidak semua orang mampu seperti itu. Ini bagian dari insaf. Fayakunu mimman dhammahumullah. Karena kalau dia memandang dirinya punya kedudukan sehingga layak diutamakan, dia termasuk dari orang yang dicela oleh Allah biqaulih, dengan firman Allah Ta'ala, i'malu ala makanatikum, bekerjalah kalian dengan posisi kalian. Jelas ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang memesong. Kita tambah sedikit lagi, ini masih ucapan Ibnul Qayyim. Masya Allah ya, nasihat yang panjang. Fal abdul mahad laisa lahu makanah. Maka hamba yang murni, dia tidak memiliki kedudukan apa-apa. Sekedar hamba, kita hamba Allah. Jangan merasa tinggi-tinggi sangat. Kita hamba. Ya'malu alaiha. Tidak memiliki kedudukan yang dengan sebab itu seseorang beramal untuknya. Fa'innahu mustahiqul manafi' wal a'mal li sayyidih. Mustahiku atau mustahaku kira-kira ya. Jangan-jangan mustahak. Yaitu tuannya berhak untuk mendapatkan, memperolehi manfaat-manfaat dan pekerjaan-pekerjaan dari orang ini. Iya, bukan kita yang berhak, tapi tuan kita lebih berhak untuk kita, lebih berhak dari kita. Kita hanya sekedar hamba dari tuan kita, yaitu Allah. Wa nafsuhu milkun li sayyidih. Dirinya adalah milik tuannya, kepunyaan tuannya. Fahuwa amilun. Dia ini sekedar pekerja, iya, bukan tuan untuk kemudian merasa harus dilayan oleh orang lain dan seterusnya. Ala ayyu atiya ila sayyidih, yang wajib untuk menunaikan tugas kepada tuannya. Ma huwa mustahiqun lahu alaih, yang menjadi hak tuannya alaihi, yaitu menjadi kewajiban dia untuk tuannya. Bahasa beliau pendek tapi menerjemahkannya jadi sangat panjang. Tuannya berhak atas dia. Laisa lahu makanatun asla. Hamba yang murni itu sama sekali tidak punya kedudukan apa-apa. Bal qad kutiba ala huquqin munajjamah. Bahkan dia telah ditetapkan ada mukatabah. Kita ini bagaikan hamba yang mukatab. Boleh mukatab, boleh mukatib. Yaitu kita sedang membeli diri dari Allah Ta'ala. Nah, kita bekerja, kita membayar setiap bulannya sekian. Kalau hamba sahaya biasa di dunia, nah, hakikatnya kita bekerja untuk menebus diri dari neraka. Tayyib. Kita hamba yang mukatab. Dengan hak yang munajjamah, yaitu yang dibayar secara periodik. Setiap bulan bayar berapa. Kita hamba Allah setiap hari ada Ada diwajibkan berapa kali? 360 kali kata Nabi. Dan itu boleh digantikan dengan sholat duha 2 rakaat. Kullama ada najman halla alaihi najmun akhar. Setiap kali dia menunaikan satu periode pembayaran, maka akan datang kepadanya periode berikutnya. Ya, kita bayar. Sampai bila kita bayar? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian yang diyakini itu. Jadi ibadah sampai mati. Nah, setelah itu baru kita akan dibebaskan jadi raja di surga kalau memang layak masuk surga. Wala yazalul mukatibu abdan. Terus menerus seorang mukatib itu adalah hamba. Ma baqiya alaihi syai'un min nujumil kitabah. Selama masih tersisa pada dirinya min nujumil kitabah, yaitu periode-periode dari pembayaran. Si nujum di sini artinya bukan bintang ya, tapi masa-masa pembayaran. Munajjam yaitu secara berkala. Ada masanya, setiap bulan kah, setiap apa, kalau hamba sahaya biasa. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.